Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada lelaki tampan anak dari Siti Aminah dan Abu Thalib, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang dijuluki sebagai King of the King, King of the World. Nama saya Rini Ismawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Kelompok 1. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama mengenai ingkar sunnah, sejarah periodisasi pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai pembekuan hadis pada abad kedua sampai sekarang. Materi pertama, saya akan membahas mengenai ingkar sunnah. Ingkar sunnah berasal dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu ingkar, yang berarti tidak mengakui atau tidak menerima, baik secara lisan maupun dalam hati, atau tidak mengetahui segala sesuatu. Ingkar sunnah juga biasa dikatakan sebagai suatu golongan atau sekelompok masyarakat yang tidak mau menerima atau tidak mengakui bahwa sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena mereka hanya mempercayai bahwa Al-Quran itu hanyalah satu-satunya sumber hukum Islam, sehingga dia tidak menganggap sunnah. Adapun argumen-argumen ingkar sunnah yaitu argumen-argumen nakli atau biasa dikenal sebagai argumen mengenai ayat-ayat Al-Quran, dan argumen non-akli. Argumen nakli atau ayat-ayat Al-Quran, dalam argumen ini tidak hanya mengkaji mengenai ayat-ayat Al-Quran, tetapi pada argumen ini juga mengkaji tentang sunnah atau hadis Nabi. Jika satu golongan berpaham ingkar sunnah menggunakan sunnah, mereka hanya menggunakan hal tersebut untuk membela paham mereka sendiri. Adapun argumen non-akli, di mana dalam argumen ini yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah diantaranya, yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang kedua yaitu, seperti yang kita ketahui bahwa sejarah Islam telah mengalami kemunduran. Dan yang ketiga yaitu, asal mula hadis-hadis Nabi yang diperoleh dari kitab-kitab Nabi dianggap hanyalah dongeng semata. Mungkin ada yang bertanya, mengapa mereka menganggap bahwa hadis Nabi itu adalah dongeng semata? Karena mereka hanya mempercayai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sehingga mereka tidak mengakui bahwa sunnah itu merupakan sumber hukum yang kedua Islam. Itulah materi yang dapat saya bahas mengenai ingkar sunnah pada video kali ini. Selanjutnya saya akan beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah periodisasi Rasulullah dan sahabatnya. Baik, pada pembahasan yang kedua ini mengenai sejarah periodisasi Rasulullah dan sahabatnya. Yang pertama itu mengenai sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada periode ini menganggap bahwa hadis itu berupa akwal akal atau takrir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi di sini berfungsi untuk menerangkan Al-Quran dan menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam.
Sebagai yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun cara yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara melakukan pengajian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di mana para sahabat Rasulullah terkenal sangat giat belajar, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka selalu mendampingi Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, misalnya di rumah, di jalanan, dan di masjid. Atau dimanapun mereka bertemu, mereka selalu berbincang-bincang atau berbicara dengan beliau. Periwayatan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW di mana para bangsa ingatannya sangat kuat dan hafalannya sangat mengagumkan. Seperti yang kita ketahui bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah sangat banyak butir-butir syair yang mereka hafal dengan baik dan benar dalam ingatannya. Sehingga hal inilah yang menjadi unsur bahwa hadis masih ada sampai sekarang. Dan adapun Khulafaul Ar-Rasyidin di antara yang seperti yang kita ketahui yaitu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di mana Khulafaul Ar-Rasyidin ini terkenal sebagai orang yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Itulah materi yang kedua mengenai sejarah periodisasi pada masa Rasulullah dan sahabatnya yang dapat saya bahas. Selanjutnya saya akan beralih ke materi yang ketiga yaitu mengenai pembekuan hadis pada abad kedua sampai sekarang. Mungkin teman-teman masih penasaran ya, bagaimana sih pembekuan hadis pada abad kedua sampai sekarang? Mengenai pembekuan hadis pada abad kedua sampai sekarang. Pembekuan hadis pada abad kedua di mana pada masa ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang kedua, mulai dari pada masa Umar bin Abdul Aziz sampai pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada periode ini, pembekuan hadis pada abad kedua terkenal sebagai periode dimulainya penulisan atau pentajwidan hadis. Atau pada abad kedua juga biasa dikatakan sebagai periode di mana dimulai pengkodifikasian dan penyaringan hadis karena adanya instruksi dari Umar bin Abdul Aziz yang menjadi latar belakang terjadinya kegiatan tersebut. Adapun instruksi yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran telah dibakukan dan telah tersebar luas sehingga tidak ditakutkan lagi akan bercampur dengan hadis. Dan yang kedua yaitu banyaknya perawi atau penghafal hadis yang meninggal. Bila hal ini terus dibiarkan, ditakutkan akan hilangnya hadis. Dan yang ketiga yaitu di mana wilayah Islam yang semakin luas dan banyaknya peristiwa-peristiwa yang luas sehingga hal ini berdampak diperlukannya hadis-hadis Nabi sebagai petunjuk setelah Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pemalsuan hadis yang semakin dikhawatirkan. Adapun pada abad ketiga dalam pembekuan hadis, di mana pada abad ini mentasiskan dan menyaringnya atau dikenal sebagai puncak usaha 250 hadis. Dan yang ketiga, pembekuan hadis pada abad ke-4 sampai ke-6. Pada periode ini munculnya pujangga-pujangga yang diberikan julukan sebagai mutakhirin. Mereka mengambil hadis dari kitab mutaqaddimin. Sebagian besar hanya kecil usaha yang mereka melakukan yang berasal dari para perawinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengenai pembekuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Pada abad ini terkenal pada masa persyaratan dan penyusunan buku-buku hadis dan kitab-kitab hadis. Karena pada masa ini
Sudah berkembangnya hadis yang semakin luas dan banyaknya ahli-ahli hadis yang mulai menyebarkan hadis. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa sih hadis itu perlu dibukukan? Hadis perlu dibukukan agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena pada masa dulu, sekian giatnya belajar para sahabat Rasulullah dan saking cintanya kepada beliau, ditakutkan tulisannya akan bercampur dengan Al-Quran, sehingga hadis perlu dibukukan agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Tidak menutup kemungkinan tidak adanya kesalahan dalam video ini, baik dalam penggunaan kata-kata, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.